Halo guys, apa kabar? Kembali di channel kami, The Siddhartha. Nah, hari ini saya pengen cerita tentang apa yang perlu diketahui kalau kita belum pede untuk melakukan purchase ya di luxury watch. Yang pertama, biasanya yang pertama sih. Karena kalau yang kedua, ketiga, keempat itu udah lebih pede biasanya. Jadi maksudnya bukan cuman pede tapi mengerti dan tidak seperti membeli kucing dalam karung ya, tapi lebih ke mengerti apa yang dia beli gitu. Karena biasanya the first purchaser ya, jadi orang yang pertama kali membeli itu biasanya masih bingung dan ragu gitu, apakah saya maju atau mundur. Nah, di sini saya mau bahas sekitar ada 7 poin yang mungkin kita perlu mengerti lebih dalam ya, dan membuat kita lebih pede dalam membeli luxury watch pertama. Nah, yang pertama, eh, yang perlu teman-teman ketahui adalah teman-teman perlu pede bahwa ini adalah money converter ya. Jadi nomor satu adalah money converter. Jangan Anda pikir bahwa membeli luxury watch itu seperti menghambur-hamburkan uang ya. Jadi bukan seperti kayak kita misalnya beli mobil yang nanti harganya akan turun. Betul, kalau misalnya teman-teman kemarin beli di peak price di kurang lebih awal 2022 ya, itu peak price dan sekarang sedang mengalami yang namanya penurunan harga. Tapi beda dengan mobil yang cenderung lebih turun ya, mobil rata-rata bukan mobil klasik yang langka gitu. Nah, nanti di kemudian hari seperti luxury watch yang model-modelnya memang tertentu ya, saya sudah sering bahas lah, teman-teman udah tahu lah merek apa dan model apa. Itu bisa mengalami apresiasi harga lagi, bahkan bisa lebih dari harga yang Anda beli walaupun di peak price 2022 ya. Nah, jadi ini adalah money converter di mana uang Anda itu masuk ke instrumen investasi yang namanya luxury watch, kurang lebih begitu. Jadi ini adalah money converter, bukan bukan buang-buang uang lah gitu. Yang kedua ya teman-teman, teman-teman perlu tahu tentang seller-seller yang reputable gitu. Jadi maksudnya bukan seller authorized dealer asli, tapi lebih ke reputable seller, secondary market ya. Nah, jadi Anda perlu kenal, Anda perlu tahu, Anda juga perlu tahu reputasinya. Kalau bisa jangan cuma satu sih. Menurut saya sih minimal 3 lah, minimal 3. Jadi kalau seandainya lebih ya lebih bagus gitu. Caranya bagaimana Anda bisa ngobrol dulu. Lebih baik lagi Anda mampir ke tokonya langsung gitu, yang di Jakarta ya di Jakarta, yang di Surabaya ya di Surabaya gitu. Di situ Anda bisa melihat-lihat barang-barangnya mereka, Anda bisa ngobrol langsung sama ownernya. Terutama kalau misalnya Anda mau melakukan your first purchase ya teman-teman. Jadi datang aja gitu, nggak apa-apa, cuek aja, daripada gini loh, daripada Anda randomly beli ke mungkin seller-seller yang di online itu yang belum tentu betul ya. Kan sekarang konon banyak scam ya, banyak yang nipu gitu di luxury watch dealer gitu. Lebih baik Anda keluar ongkos sedikit lah, misalnya let's say Anda sisihin ya let's say 5-10 juta untuk ongkos, misalnya kalau Anda memang harus perlu ke Jakarta, atau misalnya Anda harus terbang ke Surabaya atau naik kereta gitu ke Surabaya, ya Anda ketemu aja gitu sama orang-orang yang terpercaya. Banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya Anda bingung mulai dari mana, Anda nanya ke teman-teman Anda yang udah pernah membeli luxury watch-nya ya. Harusnya mereka tahu sih beberapa reputable dealer yang bagus gitu. Kurang lebih gitu. Jadi Anda harus kenal dengan sellernya, Anda harus tahu ya. Apalagi kalau Anda pernah transaksi, jadi Anda juga makin pede. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini barang liquid sih teman-teman. Jadi terutama yang tadi, kalau Anda kenal dekat dengan reputable dealer Anda juga nggak usah pusing mau jual di mana. Misalnya harus ke user, kalau jual ke user lebih tinggi. Iya sih betul, cuman akses untuk ke user kan lebih banyak secondary market ya daripada kita yang cuman sekedar user gitu. Jadi memang kayak jual mobil second pun paling bagus ya lewat langsung jual ke pemakai langsung ya, tapi kan nggak semudah itu gitu. Jadi ya
paling cepat liquidnya itu jual ke secondary market lagi. Memang harga pasti lebih rendah daripada langsung end user gitu. But it is a liquid market. Jadi misalnya Anda kalau misalnya mau jual pun jangan cepet-cepet gitu. Misalnya kalau lagi turun ya jangan, baru naik sedikit juga jangan dijual. Nanti kalau gapnya Anda sudah cukup banyak ya, misalnya let's say profitnya udah lebih dari 50% atau mungkin 100% gitu ya, I think secondary market dia akan potong sekitar 5 mungkin 5%, 7,5%, 8% gitu untuk dia juga bisa jual lagi gitu. Misalnya contoh atau mungkin maksimal 10% ya. Jadi misalnya Anda udah punya profit 100 juta, ya paling secondary market paling bagus dia beli di profit Anda turun 10 juta gitu. Maksimal mungkin 12 sampai 15 juta, kurang lebih begitu. Intinya memang nggak bisa dapat harga yang paling bagus, tapi Anda perlu ketahui bahwa ini adalah liquid ya teman-teman, barang liquid. Yang ketiga, Anda harus pernah coba untuk pegang yang asli teman-teman. Maksudnya Anda juga harus mengetahui, Anda bisa cek di beberapa YouTube video mengenai keaslian jam tangan, misalnya Rolex itu aslinya seperti apa. Jadi Anda harus pegang aslinya ya. Kalau Anda belum pernah pegang aslinya, Anda nggak tahu ciri-ciri yang asli, walaupun yang palsu pun sekarang banyak yang mirip gitu dengan kriteria yang asli. Tapi tetap Anda harus tahu dan pernah pegang jam yang asli, karena beda teman-teman. Dari bentuknya biasanya kalau Anda sudah sering pegang itu bisa ketahuan. Terus dari walaupun yang sekarang yang palsu juga bagus lah gitu, buatannya bagus. Tapi Anda harus tahulah beberapa ciri-ciri yang asli, seperti misalnya laser engravingnya kalau di Rolex di bawah di angka 6 itu ya. Seperti apa bedanya sama yang palsu. Terus misalnya apa namanya? Crownnya itu kalau diputar bedanya seperti apa, kliknya seperti apa, terus buatannya, teksturnya itu seperti apa, terus seperti apa namanya, kalau kita pakai kelasnya dikunci sama dibuka itu solidnya seperti apa yang asli ya, itu Anda perlu tahu juga box and papernya. Jadi kalau misalnya Anda sudah cukup sering gitu memegang yang asli, Anda pun akan familiar dengan jam tangan yang asli. Jadi ini juga penting ya, jadi Anda juga harus mengetahui keaslian jam tangan itu biar Anda makin pede bahwa memang Anda membeli barang yang asli, gitu sih teman-teman. Yang berikutnya teman-teman, yang kelima ya, itu Anda harus selalu cek kondisi. Jadi misalnya sebelum Anda beli, saya sih memang selalu apa ya, lebih baik intinya, bahkan secondary market pun bilang loh kalau misalnya mau datang aja gitu untuk beberapa reseller ya. Saya sempat lihat ada di IG, maksudnya even kalau misalnya Anda mau ke Jakarta atau mau datang ke Surabaya, misalnya Anda bukan dari kota Jakarta tersebut ya. Kalau ke Jakarta misalnya Anda dari Jawa Tengah ya tinggal naik mobil aja gitu, ada ongkos lebih banyak tapi Anda pasti lebih pede. Atau mungkin Anda juga ke Surabaya tinggal naik mobil aja ke Surabaya gitu. Karena gimana ya, lebih ongkos lebih banyak tapi Anda lebih yakin gitu ya, kecuali Anda udah transaksi ke satu, kedua, ketiga dan Anda sudah percaya sama secondary market itu. Nah itu boleh teman-teman, misalnya cuma sekedar di video atau misalnya Anda lewat telepon nanya gitu bahwa ini kondisinya bagaimana. Oh ini bagus, paling cuma ada hairline sedikit gitu, nggak ada ding, nggak ada dent. Yang paling penting kan itu ya, kacanya nggak ada scratch, bezelnya juga penting, nggak ada yang apa namanya cacat lah gitu. Nah kalau Anda sudah mengenal dengan seller Anda gitu ya, Anda bolehlah transaksi online gitu. Tapi kalau untuk di awal-awal untuk menambah kepedean Anda ya Anda datang, kurang lebih begitu teman-teman. Jadi cek kondisi ya. Yang keenam ini adalah 50% sampai 75%, kalau bisa sih mostly lah ya, maksudnya at least ya 50 minimal lah, 75, 80, 90 itu mah terserah teman-teman. Tapi minimal 50 sampai 75 lah menurut saya. Investment luxury watch Anda baiknya adalah investment luxury watch yang harganya memang bisa naik. Memang untuk tipe-tipe yang naik ini menjadi tipe yang pasaran juga sih, kecuali ya memang ada tipe-tipe yang susah juga ada sih. Tapi maksudnya secara rata-rata ya jenisnya pasti pasaran
di kelasnya gitu ya. Jadi bukan pasaran di authorized dealer pasti ada, bukan. Tapi pasaran di kelasnya ya. Kalau Rolex ya Sport Watch lagi, AP ya Royal Oak, kalau misalnya kayak Patek Philippe ya Nautilus dan Aquanaut yang paling sering gitu. Nah, jadi maksudnya sekitar 50-70% minimal itu Anda lebih baik menyimpan luxury watch yang bisa dijadikan yang namanya investment. Sisanya Anda boleh beli random bebas sih. Misalnya Anda boleh beli Panerai, Anda boleh beli Jaeger gitu, Anda boleh beli Lange gitu. Bebas teman-teman. Jadi maksudnya beli yang Anda suka juga oke. Kenapa begitu? Karena jangan sampai juga investment luxury watch Anda, contoh misalnya Anda beli yang baru ya, misalnya jam baru Jaeger karena di film Doctor Strange itu Jaeger kan dia itu Jaeger itu jam yang sangat-sangat bagus, solid dan pokoknya keren juga gitu. Tapi maksudnya untuk sampai sekarang ini ya sayangnya memang demand untuk Jaeger nggak sebanyak Rolex, AP dan Patek gitu ya. Jadi secara investment view gitu nggak bisa dibilang sesuatu yang bisa naik terus gitu karena demandnya memang ya segitu-gitunya. Jadi ya misalnya Anda juga suka Omega ya, Omeganya juga Omega yang biasa, bukan Omega yang Snoopy gitu. Ya boleh sih, cuman mungkin itu adalah 25% portfolio Anda gitu. Jadi sisanya itu yang bisa naik. Jadi nanti dengan kenaikan jam-jam luxury Anda yang bisa naik itu, profitnya tuh bisa lebih dari yang 25% yang non-investment watch lah, kurang lebih begitu. Nah, yang terakhir teman-teman, yang nomor 7 ya, pelajari model-model yang bisa dijadikan investment ya, investment untuk portfolio luxury watch Anda. Maksudnya gini, intinya nggak semua model luxury watch itu bisa dijadikan investment yang bagus, hanya sebagian aja sih teman-teman, hanya sebagian. Anda pelajari deh teman-teman. Nah, dari semua tipe-tipe dan model-model yang Anda sudah pelajari yang bisa dijadikan investment yang bagus, Anda tinggal pilih mana yang paling sesuai dengan selera Anda. Jadi untuk pertama kan tadi yang nomor 6 kan lebih baik 50-70% minimal itu adalah portfolio luxury watch Anda yang bisa naik ya. Nah, jadi dari tipe-tipe itu, dari tipe-tipe yang bisa naik baru Anda pilih yang Anda suka gitu. Itu lebih baik sih daripada misalnya Anda memaksakan yang Anda suka dulu, nggak peduli, jadi semua yang Anda punya itu adalah tipe-tipe yang Anda suka tapi belum tentu dia adalah investment yang bagus gitu. Jadi nantinya cenderung turun sih nilai luxury watch Anda. Sayang aja gitu sih teman-teman. Jadi nggak memenuhi poin yang nomor 6 tadi ya. 50-70% kita portfolionya harus yang di portfolio yang bisa naik gitu. Kurang lebih itu sih teman-teman. 7 poin yang menurut saya sebelum Anda memulai, Anda perlu mempelajari dulu tentang ini. Dan kalau Anda sudah mengenal 7 poin ini dan Anda juga sudah cukup dalam mempelajari tentang 7 poin ini, harusnya sih Anda sangat pede ya untuk menginvestasikan di luxury watch ini karena luxury watch ini one of the good investment sih. Satu, jelas gitu ya, demand-nya ada, terus barangnya juga bisa Anda nikmati sebagai koleksi gitu kan. Anda bisa pakai juga, tapi bisa naik juga secara investment. Terus bagus juga, keren gitu. Ya itu aja sih teman-teman. Semoga video ini bisa membawa informasi buat Anda yang belum pernah melakukan pembelian pertama dan Anda ingin melakukan pembelian pertama sehingga Anda lebih pede. Oh iya ya, uang yang saya pakai ini bukan untuk foya-foya gitu, tapi ini memang sebenarnya ada nilai investmentnya. Tapi Anda harus dalam dulu gitu, mengerti bahwa 7 poin ini penting, harus dipelajari. Itu aja teman-teman, sampai di sini video hari ini. See you in the next video. See you guys.